Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa memulai secara online maupun secara offline. Untuk saat ini kita mulai secara online dulu. Oke, kita mulai secara online dulu. Caranya adalah Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang kita lakukan Bapak dan Ibu mencari sumber dulu. Jadi Bapak dan Ibu mencari sumber. Oke, sumber buku. Sumber buku itu Bapak dan Ibu boleh Bapak dan Ibu dapatkan langsung dari guru atau Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari internet. Oke, saya ulang ya. Sumber-sumber itu Bapak dan Ibu boleh Bapak dan Ibu dapatkan dari guru atau Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari internet. Saya akan mempraktikkan dua cara memperoleh buku dari internet, dua website maksud saya. Oke, dua website. Bapak dan Ibu boleh ikuti. Yang pertama saya akan membuka buku dari pdfdrive.com. Oke, ini saya buka pdfdrive.com. Saya buka buku dari pdfdrive.com. Ini saya buka browser. Bapak dan Ibu boleh ikut sambil-sambil. Ini saya agak pelan ya. Kita buka pdfdrive.com. Pelan-pelan aja Pak ya, biar bisa diikuti Pak. Iya, sangat pelan Bapak. Iya, ayo. Bapak Ibu silakan buka browsernya. Oke, silakan buka browsernya. Nah, boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Edge. Saya menggunakan Edge ya. Edge, saya menggunakan Edge. Oke, sama aja. Boleh gunakan Chrome, boleh gunakan Edge. Saya gunakan Edge. Di Edge, Bapak dan Ibu, saya ketik pdfdrive.com. Ini tulisannya Bapak Ibu. Oke, pdfdrive.com. Oke, silakan Bapak dan Ibu ketik pdfdrive.com. Yang ini, pdfdrive.com. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu ketik pdfdrive.com, Bapak dan Ibu tinggal enter saja. Oke, tinggal enter saja. Nah, ini adalah tampilan dari pdfdrive.com. Nah, ini ada keterangan nih Bapak dan Ibu. PDF Drive is your search engine for PDF file. As of today, we have 75 million ebook for you to download for free. Jadi PDF Drive ini kita bisa memperoleh file-file PDF yang banyak diantaranya berupa buku. Hari ini tersedia sebanyak 75 juta buku. 75 juta buku gratis yang bisa kita download. For you to download for free. Jadi ada 75.174.932 buku yang bisa kita download. Contoh Bapak dan Ibu, saya akan mendownload salah satu buku misalnya. Kayaknya buku ini bagus deh. Judul bukunya Ching. Oke, judul bukunya Ching. Saya enter saja. Saya ketik aja judul bukunya di sini. Bapak dan Ibu boleh apa saja, nggak masalah. Oke, saya ketik di sini Ching, kemudian saya download bukunya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan untuk Ini bukan pustaka digital, tapi kita sedang mengambil bahan. Saya ulangi ya, ini untuk mengambil bahan. Pak, saya kayaknya nggak seperti itu. Saya kayaknya mau ngambil buku biografi. Boleh. Ini ada kategori bukunya, Bapak dan Ibu. Ada kategori buku academic and education, berarti buku akademik dan edukasi. Ada buku geografi, ada buku tentang anak-anak dan remaja, children and youth. Ada buku fiction, ada buku lifestyle, ada buku politik dan hukum, ada tentang penelitian, science and research, ada buku yang terkenal yang sedang tren, ada buku tentang seni, ada buku tentang bisnis dan karir, ada tentang lingkungan, ada tentang kesehatan, ada tentang personal growth, ada tentang agama dan ada tentang teknologi. Nah, saya tinggal ketik aja. Kalau misalnya mau ngambil di sini juga boleh. Saya tinggal ketik aja. Misalnya saya ingin cari buku Ching. Ini Bapak dan Ibu ada buku judulnya
Ini change your mindset, change your life page. Nah, saya ingin ambil buku ini, ingin download buku ini. Buku ini ada 124 halaman, kemudian keluarnya tahun 2013. Besar ukuran filenya 7,03 mega. Sudah didownload oleh 98.000 orang. Saya tinggal klik saja yang ini. Oke, kemudian kita tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik download saja. Oke, kita tinggal klik download saja. Saya klik di download. Nah, tunggu sebentar, maka buku ini akan di-download di komputer kita. Tunggu sebentar. Dia keluar link untuk download. Oke, dia keluar link untuk download. Cengklang. Oke, ini keluar ini ada link download PDF. Oke. Ini ada download PDF. Saya klik saja di download PDF, maka bukunya akan terdownload. Oke, ini dia nawarin untuk download. Saya tinggal klik saja di start download. Oke, saya sudah mendownload satu buku. Udah selesai. Udah satu buku saya download. Misalnya saya ingin download buku yang lain nih. Pak, itu kan buku bahasa Inggris. Bisa nggak kita download buku yang berbahasa Indonesia? Bisa aja Bapak dan Ibu. Contoh misalnya saya ingin download novel misalnya. Ketik aja novel apa ya? Novel apa yang terkenal ya? Coba ya, novel Indonesia lah ya. Saya tinggal enter saja. Bapak dan Ibu mohon dimatikan dulu. Oke, misal ini banyak novel, Bapak dan Ibu, ada beberapa novel. Novel terkenal apa? Misalnya Siti Nurbaya, ada nggak novel Siti Nurbaya? Siti Nurbaya. Ada nggak novel Siti Nurbaya? Oke. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak Siti Nurbaya juga nggak apa-apa. Ini contoh salah satu buku novel tentang Syekh Siti Jenar misalnya. Ini halamannya sebanyak 72 halaman. Kemudian tahun 2012, kemudian 3,64. Ini banyak di-download juga. Siti Nurbaya juga ini dari Marah Rusli ya, sama aja. Cuman covernya tentu bukan cover yang lama ya. Ini covernya sudah dimodifikasi. Kemudian dikeluarkan lagi tahun 2016. Saya download yang ini aja deh, si Syekh Siti Jenar ini. Saya tinggal klik saja di buku ini, Syekh Siti Jenar. Kemudian saya tinggal download saja. Ini saya tinggal klik download. Oke. Syekh Siti Jenar saya tinggal klik download. Jadi Bapak dan Ibu, di pdfdrive.com bukan hanya menyediakan buku-buku dari luar, tetapi juga bisa buku dari dalam negeri, termasuk juga novel. Ini saya klik di go to PDF. Oke. Nah, ini sudah ada. Cuman ini judulnya lain ya, SHOMKF. Ini saya ganti dulu. Judulnya berarti Syekh Siti Jenar. Saya ganti Syekh Siti Jenar. Sip. Oke, saya klik di start download. Nah, jadi saya sudah punya 2 buku. Bapak dan Ibu, selain dari pdfdrive.com, Bapak dan Ibu juga bisa mendownload buku-buku dari, bukan buku. Sekarang kita akan download penelitian-penelitian. Karena perpustakaan kita itu juga harus menjadi referensi untuk penelitian. Bukan hanya berbentuk buku. Saya akan contohkan cara mendapatkan artikel-artikel penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita. Oke, contoh misalnya saya akan mendownload salah satu artikel. Dari mana? Saya akan mendownload artikel dari ScienceDirect. Oke, ini saya buka tab yang baru. Di sini saya akan ketik sciencedirect.com. Tulisannya seperti ini Bapak dan Ibu.
sciencdirect.com. Oke, saya akan download dari signdirect.com. Ini artikel ya, artikel saya akan download dari signdirect.com. Saya tekan enter. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada keluar Elsevier, dia akan masuk ke SignDirect. Bapak dan Ibu nanti disarankan untuk guru-gurunya mendownload bahan-bahan yang penting untuk penelitian, sehingga di pustaka Bapak dan Ibu ada penelitian-penelitian yang bermutu sebagai referensi mereka. Atau Bapak dan Ibu bisa mencari sendiri, bantu guru-guru kita untuk memperoleh penelitian. Atau Bapak dan Ibu, terutama yang di pustaka, itu teman-teman kita itu, guru-guru itu, mereka setelah melakukan seminar penelitian akan menyerahkan hasil dari penelitian mereka ke pustaka, dan itu bernilai angka kredit. Bapak dan Ibu boleh minta file PDF sama mereka. Nanti kita masukkan ke pustaka digital kita. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita ke signdirect.com. SignDirect ini Bapak dan Ibu, kita akan dapatkan artikel-artikel ilmiah yang bermutu, yang diakui secara digital. Dan saya menjawab lagi pertanyaan yang tadi bahwa ini semuanya legal. Kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak cipta orang. Karena ini semuanya ditaruh di sini untuk menjadi untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain. Bapak dan Ibu bisa baca di sini, search for peer reviewer journal articles and book chapter including open access content. Jadi ini semuanya open Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu harus login dulu. Ini saya sudah login di SignDirect. Bapak dan Ibu juga login dulu di SignDirect. Kemudian saya akan masukkan misalnya tentang penelitian hasil belajar matematika misalnya, atau penelitian tentang hasil belajar biologi. Oke, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Hasil belajar biologi misalnya. Tekan enter saja. Kita lihat ada nggak hasil belajar biologi penelitiannya. Oke, semoga ada. Kalau matematika mudah dapat di sini, Mak. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada Bapak dan Ibu. Nah, meskipun dia dalam bahasa Inggris, tetapi penelitian ini diadakan di Indonesia. Contoh ini ada Bapak dan Ibu, ada biologi parasitoid Anastus dasnifer. Hymenoptera. Aduh, mati aku bacaannya. Apulminaceae pada telur Dacinus piperiscina. Oke. Ini Bapak dan Ibu salah satu penelitian yang diadakan oleh orang-orang Indonesia. Kalau misalnya ada tulisan download PDF, Bapak dan Ibu bisa download. Oke, ini halo, ada iya, Ibu. Apa sih? Ibu mohon matikan suaranya jika tidak. Ibu tolong matikan suaranya. Oke. Oke, saya ulangi Bapak dan Ibu, kalau ada tulisan download PDF, Bapak dan Ibu bisa download. Oke. Ini saya download PDF-nya. Ini dilakukan penelitian pada September 2007, masih lumayan segar. Oke, ini saya download PDF-nya. Saya klik untuk download PDF-nya. Maka Bapak dan Ibu, tampilan yang untuk PDF sebentar. Oke. Ini oke, ini udah keluar. Download PDF, kita akan download PDF-nya. Sebentar dia keluar. Nah, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu download PDF-nya. Ini apa tadi namanya? Penelitian biologi. Saya ganti namanya biar lebih mudah. Penelitian telur Cina tadi ya. Biologi. Oke, penelitian telur Cina biologi. Oke, ini saya simpan. Start download. Udah, saya sudah download. Jadi Bapak dan Ibu, ada 3. Kenapa ini?
Oke, jadi Bapak dan Ibu ada 3 bagian, ada tiga yang saya download. 1 buku, 2 novel, 3 penelitian ya. Ada 3 yang saya download. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita sudah dapatkan sumber. Kita sudah dapatkan sumber. Sumbernya adalah buku. Sekarang Bapak dan Ibu bagian inti kita, bagian yang paling penting dari kita hari ini adalah mendesain pustaka digital. Saya ulang sekali lagi, sekarang yang penting dari kita adalah untuk hari ini mendesain pustaka digital. Bapak dan Ibu perhatikan pelan-pelan. Oke, kita akan desain pustaka digital. Caranya Bapak dan Ibu buka tab baru yang kita buat di sini Bapak dan Ibu. Oke, buka tab baru dulu Bapak dan Ibu. Kita akan mulai dari slide yang saya sebutkan tadi. Kan tadi kita mulainya apa tadi ya? Kita lihat di slide tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu ada flip 5 HTML. Ini ya, flip 5 HTML atau flip HTML 5. Oke, ini untuk membuat pustaka digital. Flip HTML 5. Oke, ini saya buat sekarang. Kita buka browser Bapak dan Ibu. Ini saya sudah buka browser. Saya ketik sekarang flip 5 HTML. Ini tulisannya Bapak. Flip 5 HTML fliphtml5.com. Oke, fliphtml5.com. Ini kita bisa membuat buku digital di sini sekaligus kita bisa membuat pustaka digitalnya. flip5html.com. Oke. Saya ulangi ya, yang tulisan ini adalah flip5html.com. Saya tekan enter. Tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Flip5html.com tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Biar kita sama-sama, saya keluar dulu. Ini sudah ada di sini. Saya keluar dulu. Oke, ketika kita gunakan nanti seperti ini. Ini baru Bapak Ibu. Oke, ini biar baru, biar sama-sama kita. Ini saya buka dari awal, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. fliphtml5.com. Ini tampilan yang baru sekali. Oke, tampilan yang baru sekali. flip5html.com. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita sign in. Untuk pertama sekali masuk, kita sign in. Ada tulisan di sini Bapak dan Ibu, sign in. Oke. Ini juga tersedia buku-buku yang disediakan. Sorry. Gimana Bapak? Beda. Ya. Ini keluarnya Bapak, fliphtml5.com. Ketiknya yang benar Bapak. Kalau ketik benar insya Allah sama kita Bapak. fliphtml5.com. Oke. Semoga sudah sama Bapak. Gimana? Udah sama Pak Rocky? fliphtml5.com. Oke. Kalau sudah Bapak dan Ibu, maka akan tampil seperti ini. Oke, tampil seperti ini. Oke, di sini tersedia 3 bahasa. 3 bahasa itu berarti tersedia bahasa Inggris, tersedia bahasa Prancis, dan tersedia bahasa Jerman. Mohon maaf saya tampilkan bahasa Inggris. Bukan saya tidak mau tampilkan bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Prancis masalahnya. Oke. Jadi ini Bapak dan Ibu tampil HTML5-nya tampilannya seperti ini. Sekarang Bapak dan Ibu untuk memulai kita sign in. Oke, saya klik di sign in. Saya klik di sign in. Nah, akan tampil seperti ini. Kita bisa sign in menggunakan Facebook, kita juga bisa sign in menggunakan Google. Mana yang lebih mudah? Terserah Bapak dan Ibu. Saya sign in menggunakan Google saja. Oke, saya akan sign in menggunakan Google. Sign in with Google. Saya klik di sign in with Google, maka tampilannya seperti ini. Oke, saya akan memilih akun Google saya. Oke, tampilannya seperti ini.
Cengklang. Nah, ketika sign in dengan Google, maka tampilnya, oke, ini sign in dengan Google. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu pertama sekali sign in dengan Google, Google Bapak dan Ibu tidak terdaftar, maka Bapak dan Ibu harus balik lagi ke Google sebentar, buka Gmail-nya. Oke, kalau misalnya Google Bapak dan Ibu belum terdaftar, Bapak dan Ibu harus buka email dulu di Google, baru bisa kemari, baru bisa klik, baru bisa kemari. Oke, balik dulu ke Google-nya, baru bisa kemari. Nah, ini tampilan di Google-nya, tampilan di Flipbook-nya kalau sudah memiliki akun. Kita harus punya akun. Oke, kalau sudah punya akun, maka tampilannya seperti ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah balik ke Google, sudah klik di Google, maka tampilannya seperti ini. Di sini Bapak dan Ibu, kita menggunakan free account. Kita gunakan akun yang gratis. Oke, kita gunakan akun yang gratis. Maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada homepage, ada library, ada default, ada my bookcase, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang Bapak dan Ibu, kalau sudah di sini, kita gunakan akun gratis. Pak, kalau berbayar emang kenapa? Kalau upgrade emang kenapa? Upgrade itu Bapak dan Ibu berbayar. Saya klik di upgrade sekarang, Bapak dan Ibu perhatikan apa bedanya. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa lihat kita punya 3 skema di sini. Ada yang gratis, ada yang pro, ada yang platinum, dan ada yang enterprise. Oke, ada yang gratis, ada yang pro, ada yang platinum, dan ada yang enterprise. Oke, Bapak dan Ibu perhatikan, kalau untuk gratis, kita gratis free to try, gratis mencoba. Kalau di sini kita harus bayar. Oke, berapa bayarannya? Kalau yang pro Bapak dan Ibu bayarannya $12,5 per bulan atau sebesar $149 per tahun. Hitung saja kali 15.000. Ini juga demikian, yang paling mahal yang enterprise, dia $999 per tahun. Bedanya apa? Bedanya Bapak dan Ibu, kalau kita pakai yang gratis, satu hari itu kita hanya bisa mengupload 5 buku saja. 5 buku saja. Kalau ini Bapak dan Ibu tidak terbatas. Oke, kalau apa sih? Oke, sebentar. Nanti berhadapan dengan pengawas, tinggal ketawa ke TV, pengawas juga tekan juga, akhirnya keluar sertifikasi. Padahal RPP dia, RPP tahun lalu, RPP orang, dan sebagainya lah. Inilah kejadian-kejadian di Bapak Ibu. Maka literasi ini sebenarnya harus disadari orang, bahwa literasi ini adalah memperluas wawasan. Guru sangat penting untuk berliterasi. Makanya ada kata-katanya, gerakan literasi sekolah. Oke. Kemudian apa yang mau cek sound Bapak dan Ibu. Halo, cek sound Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya kok terlempar ke room yang lain. Cek sound Bapak Ibu. Suara saya terdengar, gambar saya terlihat kah? Jelas Pak, jelas. Sudah Pak. Oke, gambar jelas ya? Ya belum. Oke, baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut ya. Saya masih di ini ya, masih share screen kan? Tampilan saya masih terlihat Bapak Ibu? Enggak lihat. Masih pakai. Hah? Tampilannya masih? Masih Belum ada Pak. Oh, belum ada. Oh, oke. Ini saya share screen ulang. Nah, udah. Oh ya. Itu udah. Udah Oke. ini. Udah ya. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kita sampai di sini.
Apa bedanya yang gratis, yang Pro, Platinum, dan Enterprise? Pertama beda di harga. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau ruang simpanan kita punya 20 giga, kalau Pro 50 giga, kalau Platinum tidak terbatas. Kalau untuk publikasi yang kita upload per harinya, kalau di gratis cuma 5, yang lain unlimited. Jadi mau berapapun tidak masalah. Jadi itu yang letak beda sekali. Dan di sini Bapak dan Ibu kita masih ada watermark Flip HTML5. Nah, nggak masalah. Kita pakai yang gratis saja Bapak dan Ibu. Gratis saja dulu. Kali Bapak dan Ibu nanti kepala sekolahnya mau bayar untuk Pro, Platinum dan sebagainya, ya syukur gitu ya. Nggak dibayar kita juga masih bermanfaat. Oke, kita bisa pakai yang gratis. Ini saya masih pakai yang gratis. Saya kembali lagi ke tampilan dasar tadi. Oke, pelan-pelan ya. Nah, saya kembali di tampilan dasar tadi. Di tampilan ya. Pak, nyo Pak ka baru nendemo karena gunung anak Pak itu. Ya hanapu Pak simak menteng ile. Munye tahu langlong dari phone untuk letak paju hati Pak. Hanapu Pak untuk na rekaman, untuk lonjuk rekaman. Oke, ada masalah Pak. Aman Pak. Long lanjut bah. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjut. Itu beda kita gunakan akun yang gratis dengan yang upgrade. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, selain tampilan ini, Bapak dan Ibu juga bisa mengubah nama. Mungkin di sini nama Bapak dan Ibu yang ada di sini. Oke, yang ada di bawah ini nama Bapak dan Ibu. Kita bisa mengubah nama, ini saya ubah menjadi Digilib SMAN 1 Loksukun. Apa itu Digilib? Digital Library. Pustaka digital SMA 1 Loksukun. Caranya gimana? Caranya Bapak dan Ibu, di bagian yang di atas ini, di pojok kanan atas ini, Bapak dan Ibu klik di setting. Oke, di tanda panah ini Bapak Ibu klik di setting. Di sini Bapak dan Ibu, ini udah saya klik di setting. Di sini di display name kita bisa rubah. Kita bisa rubah namanya, jangan nama kita, tapi nama sekolah kita. Di sini saya rubah namanya Digilib SMAN 1 Loksukun. Nah, kemudian di bawahnya Bapak dan Ibu ubah aja. Setelah dirubah, Bapak dan Ibu jangan lupa klik save. Oke. Setelah dirubah, Bapak dan Ibu jangan lupa klik save. Simpan. Oke, Bapak dan Ibu simpan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada custom domain. Ini kita tidak bisa ubah. Kenapa? Karena kita tidak berbayar. Yang gratis tidak bisa. Jadi kita tidak bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini kita tetap menggunakan punya orang. Oke, ini yang gratis kita tidak bisa ubah. Book logo, oke, logo buku kita juga tidak bisa rubah. Kenapa? Karena kita menggunakan punya orang. Jadi kita hanya bisa rubah tampilan nama saja yang ada di profile. Yang ada di profile ini Bapak dan Ibu tampilan nama aja, yang di sini yang hanya bisa kita ubah. Oke. Setelah kita simpan Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita simpan itu ada tulisan save di bawah. Ini saya scroll ke bawah ada save. Setelah disimpan Bapak dan Ibu, kita kembali ke home page. Oke, kita kembali ke home page. Ini saya kembali ke home page. Cengkang. Dah. Sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengupload buku kita? Jadi setiap hari kita bisa upload 5 buku kita. Oke. Gimana caranya? Ayo, sekarang pelan-pelan Bapak dan Ibu kita akan mengupload buku kita. Kemarin saya upload 5 buku. 4 ya. Oh 5. Ada 5 buku kemarin saya upload. Ada tentang coding, ada Laskar Pelangi, ada tentang penelitian, ada codingnya 2 kali. Ada novel Safara. Oke, sekarang Bapak dan Ibu gimana cara kita mengupload? Bapak dan Ibu perhatikan cara kita mengupload. Caranya adalah Bapak dan Ibu di My Flip. Mohon dimatikan mikrofonnya, Pak. Pak, bisa diulangin lagi kecepatan. Dari mana saya ulang, Ibu?
dari yang tadi pengeditan ini, Hah? mengubah jilid yang itu tadi. Oh, baik, baik. Oke. Untuk mengubah nama di sini, ini kan ada namanya nih. Untuk mengubah nama di sini biar tidak lagi nama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan klik di sini, di atas sini. Di sini ada homepage, setting dan logout. Oke. Kalau nggak di sini, di bawah ini juga boleh Ibu. Di sini juga ada setting. Di bawah ini juga ada setting. Jadi boleh setting yang di sini atau setting yang di sini, sama aja. Oke, kita klik setting. Setting ya, bukan sinting. Oke, kita klik di setting. Kemudian Bapak Ibu ubah nama display name ini. Jangan lagi nama Bapak dan Ibu, tetapi nama sekolahnya. Ini kita rubah jadi, ini saya rubah jadi Digilib SMAN 1 Lok Sukun. Karena sekolah saya di SMA 1 Lok Sukun. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu yang lain apa harus dirubah? Enggak mencis Bapak dan Ibu. Enggak masalah, enggak dirubah juga enggak apa-apa. Oke, ini kalau sudah. Nah, ini juga saya rubah city-nya Lok Sukun, state-nya Aceh Utara, country-nya Indonesia. Kalau sudah Bapak dan Ibu kita klik di save. Oke. Kalau sudah kita klik di save. Kalau sudah kita klik di save. Kalau sudah save Bapak dan Ibu, ini keluar saved artinya sudah disimpan. Oke. Kalau sudah save Bapak dan Ibu, kita kembali ke homepage yang di sini. Oke, kalau sudah save kita kembali ke homepage. Saya klik di homepage. Oke, saya klik sekarang di homepage. Yang ubah ini Bapak dan Ibu hanya sekali kita lakukan. Bapak dan Ibu kalau sudah pernah ngubah ini nggak perlu lagi besok atau nanti ketika dibuka lagi Bapak dan Ibu ubah lagi. Nggak perlu, sekali saja. Oke, sekali aja ubah. Kecuali Bapak dan Ibu berubah pikiran. Ini bukan lagi namanya Digilib SMAN 1 Lok Sukun misalnya. Saya mau bikin yang panjang, digital library atau pustaka digital. Nah, kalau ingin dirubah lagi ya kembali lagi seperti tadi. Oke, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita di homepage, kemudian di bawah ini Bapak dan Ibu ada default, my flip ya. Di my flip ini ada default. Kita akan masukkan buku kita di default itu. Oke, kita akan masukkan buku kita di default ini. Caranya Bapak dan Ibu silakan klik di default. Oke, silakan klik di default. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan keluar tampilan seperti ini. Akan keluar tampilan seperti ini. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu saya ingin tambahkan buku baru. Saya ingin masukkan buku baru. Oke, caranya saya klik di add new book. Oke, saya klik di add new book. Cengklang aja. Saya klik di add new book. Nah, di sini Bapak dan Ibu ketika kita klik di add new book, maka akan keluar upload, network upload PDF. Ini di bagian book info. Oke, ini di bagian book info. Di sini Bapak dan Ibu ada 4 bagian. Ada book info, ada template, ada styling, ada advance. Oke, ini ada 4 bagian. Sekarang Bapak dan Ibu saya akan mengupload salah satu buku yang saya simpan tadi, yang saya download tadi, atau yang diberikan oleh guru kepada Bapak dan Ibu untuk ditaruh di pustaka digital. Sekarang Bapak dan Ibu saya akan upload buku. Caranya Bapak dan Ibu saya klik di upload PDF. Oke, ini saya klik di upload PDF. Kemudian Bapak dan Ibu saya akan mengambil buku yang saya simpan tadi. Jangan lupa Bapak dan Ibu nyimpannya di mana. Oke, nyimpannya di mana? Itu jangan lupa. Kebetulan tadi saya ketika sudah download, dia kesimpannya di download, terus di dokumen. Download dan dokumen. Oke. Sekarang Bapak dan Ibu yang tadi saya download ini ada 3. Misalnya nih saya ingin mengupload buku Syekh Siti Jenar. Saya ingin mengupload buku tentang Syekh Siti Jenar ini. Saya tinggal klik saja di buku Syekh Siti Jenar. Oke. Saya tinggal klik saja di buku Syekh Siti Jenar ini. Saya klik aja di sini.
Kemudian saya klik di open. Tunggu sebentar dia upload. Sementara dia upload, Bapak dan Ibu, oke, biarlah kita menunggu dia upload dulu. Oke, kita tunggu dia upload. Oke. Nah, semakin kecil ukuran buku, semakin cepat proses uploadnya. Nah, ini buku Syekh Siti Jenar. Kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah mulai masuk ke perpustakaan digital kita ini. Oke. Sementara ini terbuka, nah ini udah mulai terbuka. Sementara ini terbuka, Bapak dan Ibu, kita isi metadata dari buku ini. Caranya, Bapak dan Ibu, di sini ada title. Title itu judul. Judul buku ini, Syekh Siti Jenar. Oke. Description, Bapak dan Ibu, deskripsi tentang isi buku. Apa deskripsi tentang isi buku? Buku ini, novel ya. Novel ini menerangkan kehidupan Syekh Siti Jenar dalam dalam kehidupan Islami yang penuh inspirasi misalnya. Nah, Oke, jadi ini yang kita isi. Oke, ini description. Mohon maaf Pak Marjuki, tolong dimatikan mikrofonnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita isi ini. Oke, kita isi deskripsinya. Nah, ini sudah sudah ada deskripsinya. Keyword, Bapak dan Ibu, keyword ini berkaitan dengan anak-anak atau siswa kita dalam mencari buku itu nanti. Jadi nanti dia akan, kalau bukunya udah banyak memudahkan siswa untuk mencari buku. Apa-apa aja, misalnya nih, ini saya hapus saja lah. Oke, ini saya hapus dulu biar kita sama-sama kosong. Kalau sudah pernah ada nanti tinggal klik. Oke. Di keyword ini contohnya misalnya apa? Misalnya yang ini adalah tentang novel. Kita ketik aja novel. Nah, kasih koma, cengklang, kasih koma. Berarti novel. Terus kita fiksi ya. Oh enggak, ini inspirasi ini. Ini benar-benar ada Syekh Siti Jenar. Novel tapi novel yang kisah nyata. Oke, kisah nyata. Kasih koma. Kemudian inspiratif. Buku ini inspiratif sekali misalnya. Kasih koma. Nah, jadi keyword ini anak-anak kalau cari novel dapat Siti Jenar. Anak-anak kalau cari kisah nyata dapat Siti Jenar. Anak-anak kalau cari cerita inspiratif dapat Siti Jenar. Nah, itu tujuannya keyword. Oke, kata kunci. Kemudian di bawahnya Bapak dan Ibu ada kategori. Kategori ini kita bisa klik di kategori. Ini adalah buku. Kalau di luar juga disebut buku. Ini adalah buku yang edukatif lah ya. Ini ada edukatif, ada fiction, ada help, ada non fiction. Yang kita pilih misalnya yang edukatif. Oke, yang edukatif. Kemudian Bapak dan Ibu, label nggak apa-apa, non aja, nggak masalah. Oke, label non. Selain ini, selain kita memberikan metadata untuk buku, kita juga bisa kasih tampilan di belakang. Tampilan di belakang saya klik di template. Ini ada bentuknya metro, ada bentuknya handy, ada bentuknya aktif dan sebagainya. Saya tetap pilih metro aja deh biar lebih mudah, karena di metro ini Bapak dan Ibu ada tampilan yang titik 4 ini. Kita bisa langsung ke halaman berapa yang kita mau ya. Ini saya tetap aja di metro. Kemudian di bawahnya Bapak dan Ibu ada styling. Ada styling, kita boleh klik di styling itu. Di sini Bapak dan Ibu ada berbagai macam pilihan. Tampilan buku kita saat ini warnanya warna abu-abu gelap. Kita bisa ganti warna ini Bapak dan Ibu, tidak hanya abu-abu gelap. Misalnya saya ingin berikan warna ungu misalnya yang ini, water drop, warna ungu yang ini. Oke, saya klik saja di water drop ini, maka nanti tampilan bukunya akan berubah menjadi warna ungu, tidak lagi warna abu-abu. Sekarang Bapak dan Ibu saya klik
apply. Kita tunggu sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sudah selesai, buku kita sudah jadi. Oke. Nah, tampilan di belakang, tampilan water drop warna ungu. Kalau misalnya saya klik di sini, bukunya sudah mulai bisa dibaca secara digital. Oke. Nah, ini kita tinggal flip aja bukunya. Nah, akhlak mulia, kemudian makrifat sebagai jalan rahmat. Sungguh luar biasa bukunya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti ini berarti buku kita sudah selesai. Kita upload. Sekarang kita tutup saja. Ini kita tutup di tanda silang ini. Di tanda silang ini kita tutup. Cengklang kita tutup. Berarti kita sudah menambah satu buku lagi. Oke, kita sudah menambah satu buku lagi. Ini buku yang saya tambahkan tentang buku Syekh Siti Jenar. Saya ulangi lagi cara mengupload buku biar Bapak dan Ibu paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Bagi yang belum paham, saya ulangi lagi. Kita kalau untuk mengupload buku, kita klik di default yang ini. Oke, kita klik di default yang ini untuk mengupload buku. Setelah kita klik di default yang ini, Bapak dan Ibu akan tampil seperti di binis ini, di sebelah ini. Akan tampil ini, add new book. Oke, add new book. Ini akan tampil seperti ini. Kalau kita ingin upload buku yang lain, tadi kita udah masukkan buku Syekh Siti Jenar. Berarti sudah satu. Kalau kita ingin upload buku yang lain, kita tinggal tambah lagi add new book. Oke, kita tinggal klik lagi di add new book. Saya klik di sini. Oke, kemudian akan tampil ini. Ada bagian upload, ada bagian network upload, ada bagian upload PDF. Kemudian di sini ada book info. Ini berarti berisi keterangan tentang informasi buku. Ada template, ada styling, ada advance. Saya masukkan buku yang lain. Saya kasih contoh yang lain lagi. Oke, sekarang Bapak dan Ibu saya upload PDF lagi. Saya upload PDF. Sekarang yang saya ambil adalah penelitian misalnya. Saya klik di penelitian telur Cina biologi tadi. Biar guru-guru dapat inspirasi dari penelitian-penelitian orang yang sudah dulu. Saya klik di sini penelitian telur Cina biologi ini. Oke, kemudian saya klik di open. Oke, saya klik di open. Kita tunggu sebentar untuk proses uploadnya. Sekali lagi, kalau upload ini filenya tidak besar, maka dia cepat proses uploadnya. Oke, ini lagi converting. Nah, insya Allah cepat prosesnya. Oke, ini sudah selesai proses uploadnya. Di sebelah kiri kita, Bapak dan Ibu, kita bisa rubah namanya, nama titlenya. Oke, kita ubah nama titlenya. Ini saya rubah namanya penelitian telur Cina. Sebenarnya nama penelitiannya apa ya? Penelitiannya tentang biologi parasitoid. Oke. Biologi parasitoid. Oke, biologi parasitoid. Oke. Di sini yang judul panjangnya baru pada telur apa nih? Piperis Cina dan sebagainya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu description kita buat keterangan di sini. Penelitian tentang tentang biologi parasitoid tentang telur apa nih? Dacinus piperis. Oke. Semoga saya nggak salah. Dacinus piperis Cina. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini deskripsinya. Keyword Bapak dan Ibu, kalau kita klik di sini keyword, kalau sudah ada di sini kita tinggal klik. Di sini ternyata tidak ada. Ini tentang artikel. Saya buat artikel, koma. Nah, udah jadi dia tambah lagi berarti artikel, penelitian, koma. Ini tentang penelitian, kemudian ilmiah misalnya. Ini kan karya ilmiah. Nah, koma. Nah, artikel, penelitian, ilmiah. Kemudian Bapak dan Ibu di bawahnya di sini ada kategorinya non,
Saya pilih yang kebetulan riset tidak ada di sini, kita bisa ambil yang lain. Oke, coba kita lihat yang ini ada enrichment tentang education. Oke lah, saya pilih yang ini aja. Oke, ini tentang education. Kemudian saya lanjut lagi Bapak dan Ibu di bagian template. Saya pilih yang metro, oke biar aja. Kemudian di bagian styling, saya milih misalnya warna yang lain. Warna yang lain itu misalnya rumput-rumput. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu kita klik di apply. Udah selesai, udah apply, udah jadi. Oke, sebentar akan tampil tampilan yang nanti akan tampil di siswa. Nah, tampilnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah, kita klik di tutup saja, di close saja yang ini. Kita close saja. Nah, tertutup. Sekarang Bapak dan Ibu perhatikan di bawah ini sudah ada tentang biologi parasitoid, Cecity Jenner, dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu sudah bisa kita bagikan ke siswa. Namun kadang-kadang kita kepingin letaknya berbeda. Oke, kita kepingin letaknya jangan seperti ini. Kita kepingin letaknya berbeda. Atau kalau misalnya ada yang tidak pas, kita juga masih bisa buang. Oke, kita juga masih bisa buang kalau ada yang tidak pas. Oke, ini sudah selesai Bapak dan Ibu untuk bukunya. Sekarang Bapak dan Ibu untuk kita berbagi ke siswa, kita kan sudah upload nih. Kita sudah upload, sekarang kita akan berbagi ke siswa. Caranya Bapak dan Ibu, jika kita ingin berbagi ke siswa, kita klik di My Book Cases ini. Yang di bawah di namanya kita. Oke, di nama kita ini saya klik di My Book Cases. Cengklang sekali. Nah, di sini Bapak dan Ibu di My Book Cases ini. Nah, ini tampilannya yang seperti ini. Jadi, buku-buku terbaru letaknya di paling kiri. Buku-buku terbaru letaknya di paling kiri. Oke. Nah, ini ada buku-buku terbaru yang tadi saya upload adalah tentang Cecity Jenner dan penelitian. Kemarin yang saya upload tentang novel Laskar Pelangi dan tentang coding project in Scratch. Ini kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin letaknya berbeda, ingin Bapak dan Ibu pindahkan, Pak, biar lebih rapi aja. Buku-buku yang ini di sebelah kiri, bukunya sebelah kiri, penelitiannya di sebelah kanan misalnya. Bisa juga Bapak Ibu. Caranya kita klik di edit. Oke. Kita klik di edit. Kemudian kita pilih mana yang mau kita geser. Saya ingin menggeser yang ini, yang biologi ini. Biar artikelnya letaknya paling ujung sebelah kanan. Saya ingin klik di biologi ini. Kemudian kita klik di sekuen. Oke, kita klik di sekuen, artinya urutan. Kalau kita geser biologi ini, sekuennya berarti sebelah kanan. Kita klik saja di right, right, right. Nah, udah dia paling sebelah kanan. Oke, dia paling sebelah kanan. Karena kita geser dia menjadi sebelah kanan. Kalau ingin sebelah kiri ya sama. Kalau misalnya kita pilih buku yang lain, yang coding lah saya pilih. Saya ingin letakkan di tengah-tengah ini. Berarti left aja sekali. Nah, seperti itu cara kita untuk memindahkan buku. Kalau sudah, kita klik di done. Ini kalau sudah kita klik di sini. Saya klik di done, maka sudah selesai. Yes saja. Oke, ini sudah selesai. Terus Pak Kai, gimana cara kita bagikan bukunya? Atau gimana caranya biar siswa bisa lihat buku yang kita taruh? Tidak mungkin kita berbagi yang ini akunnya kita. Pasti kita ingin siswa bisa mengambil buku dari rak bukunya. Gimana caranya? Caranya Bapak dan Ibu, kita blok aja yang ini. Kita blok aja yang ini. Nah, kita blok aja yang ini. Dah, kemudian kita tekan Ctrl C, copy. Oke, kita blok, kita copy. Yang inilah Bapak dan Ibu yang kita kasih ke siswa. Yang flip html5.com/bookcase_tswxp. Kalau kita membayar tadi upgrade, maka linknya ini bukan seperti ini, tapi link nama sekolah kita. Tapi karena kita tidak membayar, Bapak dan Ibu, kita pakai yang gratis,
maka kita keluar link seperti ini. Silakan di copy, di blok, di copy, kemudian kita buka. Kita buka. Saya buka di saya buka di browser yang lain. Saya buka di browser yang lain. Sini saya tinggal Ctrl V saja. Saya tinggal Ctrl V saja. Di bagian yang lain. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini saya klik aja. Nah, saya pastekan di sini, kemudian saya tekan enter. Saya tekan enter, Bapak dan Ibu, maka tampilan buku saya seperti ini. Tampilan buku saya seperti ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, buku yang saya upload di di perpustakaan saya. Ada buku, ada novel, dan ada penelitian. Kalau misalnya, nah ini kan sudah ya, yang kita bagi yang ini Bapak Ibu. Yang kita bagi yang ini. Jadi guru-guru kita itu sudah dapatkan pustaka digital yang bentuknya seperti ini. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu kirim link ini ke kami. Isinya 5 buku di dalam rak minimal. Isinya minimal 5 buku di dalam rak. Jadi Bapak dan Ibu kirim yang link yang ini ke kami. Gimana caranya Pak Kai? Nanti saya buat ini. Pokoknya Bapak dan Ibu kalau udah dapat link ini udah aman. Jadi caranya nanti saya akan buat kantong tugas tempat Bapak dan Ibu kirim link. Nanti Bapak dan Ibu tinggal kirim link saja. Sekarang kalau misalnya siswa ingin mendownload atau ingin membaca, bayangkan mudah sekali ya. Kita hanya punya satu buku Syekh Siti Jenar, tapi siswanya bisa bahkan ribuan, bisa sambil baca-baca nggak masalah. Sekarang Bapak dan Ibu, saya misalnya ingin membaca buku tentang Syekh Siti Jenar. Saya tinggal klik saja di bukunya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada keterangannya, judulnya, keterangan yang kita berikan tadi. Keterangan yang kita berikan tadi. Kita tinggal klik di view saja. Di view saja, maka tampilnya seperti ini. Syekh Siti Jenar. Nah tampilnya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan siswa bisa membaca dari HP dia. Kita tinggal kasih yang ini saja, mereka bisa baca dari browser di HP dia. Jadi kalau misalnya buku ini adalah buku pelajaran, maka tidak ada alasan siswa untuk tidak membuat tugas. Karena sudah ada di HP mereka masing-masing. Dan ini juga, Pak, kalau saya matikan laptop saya atau kalau saya matikan HP saya, apa siswa masih bisa akses? Bisa kapanpun Bapak dan Ibu. Ini kita tinggal buka saja, kita tinggal baca saja. Ini. Atau dari sini, dari bawah ini juga boleh Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal buka saja. Kita tinggal baca saja. Dan untuk membukanya dan untuk membacanya, juga untuk membuat ke pustaka digital, kita membutuhkan jaringan internet. Bapak dan Ibu, sementara itu dulu. Ini Bapak dan Ibu saya rekam, jadi tidak perlu khawatir.